Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Putriana dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal kimia, yang mana 2 soalnya dari materi kesetimbangan dan 1 soal lagi dari materi laju reaksi. Untuk sumber soalnya saya dapatkan dari latihan soal yang diberikan oleh Bapak Rikomar. Dan video ini merupakan tugas portofolio yang diberikan oleh Bapak Rikomar sebagai guru kimia saya. Selamat memahami. Untuk soal yang pertama adalah suatu kesetimbangan dikatakan dinamis apabila dalam keadaan setimbang. Untuk pembahasan soal nomor 1, yakni pada kimia, kesetimbangan berlangsung secara dinamis. Dikatakan dinamis karena kesetimbangan terus bergerak. Berbeda dengan benda yang mengalami kesetimbangan akan ada pada posisi diam. Dalam kimia, kesetimbangan dicapai karena laju reaksi reaktan menjadi produk sama dengan laju reaksi produk menjadi reaktan, sehingga yang terlihat bahwa konsentrasi produk ataupun reaktan tidak berubah lagi, namun reaksi tetap berlangsung secara mikroskopis atau tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kesetimbangan dinamis apabila dalam keadaan setimbang, reaksi berjalan kedua arah dan bersifat mikroskopis. Selanjutnya adalah soal nomor 2, dan soal ini merupakan soal yang diambil dari materi kesetimbangan yang hitungan. Soalnya yaitu, ke dalam ruang tertutup dimasukkan 1 mol gas A dan 1 mol gas B. Setelah bereaksi, menurut persamaan 2A plus 3B, bereaksi kesetimbangan menghasilkan A2B3 dicapai kesetimbangan. Masih terdapat 0,25 mol gas B. Jika volume ruang adalah 1 desimeter kubik, tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah Oke, untuk pembahasannya di sini kita tulis diketahui mol mula-mula A adalah 1 mol, mol mula-mula B adalah 1 mol, dan mol B dalam keadaan setimbang adalah 0,25 mol. Dan untuk volumenya adalah 1 desimeter kubik yang mana sama saja dengan 1 liter. Ditanya adalah Kc. Kc merupakan tetapan kesetimbangan. Adapun rumus untuk menghitung Kc adalah hasil kali konsentrasi produk yang telah dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan yang juga telah dipangkatkan dengan koefisiennya. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita tulis reaksinya dulu seperti ini. Karena koefisiennya sudah sama, maka kita tidak perlu untuk menyetarakannya. Selanjutnya kita tulis mula-mula bereaksi dan setimbang. Untuk mol pada zat A, mula-mulanya adalah 1 mol, pada zat B adalah 1 mol, dan pada zat B dalam keadaan setimbang adalah 0,25 mol. Di sini kita bisa dapatkan bahwa mol pada zat B dalam keadaan bereaksi ini adalah 0,75 dari 1 mol dikurangi 0,25 mol. Selanjutnya kita dapat menentukan mol pada saat bereaksi pada zat A dengan cara 2/3 dikali 0,75 seperti ini, hasilnya 0,5 mol, maka saat bereaksi ini adalah 0,5 mol. Nah, kita bisa menentukan nih dalam keadaan setimbang, yakni 1 mol dikurangi 0,5 mol, hasilnya adalah 0,5 mol. Jadi pada keadaan setimbang, mol pada zat A ini adalah 0,5 mol. Dan selanjutnya kita bisa menentukan mol pada dalam keadaan bereaksi pada zat A2B3 dengan cara 1/3 dikali 0,75. Hasilnya 0,25 mol. Karena pada keadaan bereaksi adalah 0,25 mol, maka pada keadaan setimbang juga 0,25 mol. Selanjutnya di sini kita bisa menentukan molaritasnya dengan cara M adalah N per V. V ini adalah volume. N itu adalah mol. Berarti untuk molaritas pada zat A ini adalah 0,5/1, hasilnya 0,5. Untuk zat B 0,25/1, hasilnya adalah 0,25. Dan untuk zat A2B3 adalah 0,25/1, hasilnya 0,25. Setelah diketahui semua molaritasnya, di sini kita bisa menentukan ketetapan kesetimbangannya dengan menggunakan rumus yang tadi, yakni A2B3 per
A pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali B pangkat 3 karena koefisiennya pangkat 3 sama dengan 0,25 per 0,5 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 3, hasilnya adalah 64. Selanjutnya adalah soal terakhir, soal nomor 3 yang diambil dari materi laju reaksi. Soalnya yaitu massa kristal NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml larutan 0,1 molaritas adalah titik-titik gram. Untuk pembahasan nomor 3, di sini kita bisa tulis diketahui volume sama dengan 250 ml. Kita bisa di sini kita bisa ubah menjadi liter, hasilnya adalah 0,25 liter. Untuk molaritasnya sama dengan 0,1, AR-nya Na sama dengan 23, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Ditanya massa. Dan langkah pengerjaannya untuk menentukan massa di sini kita bisa menentukan MR-nya terlebih dahulu dengan cara menambahkan ARNA ditambah ARO ditambah ARH sama dengan 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Selanjutnya kita di sini bisa menentukan N atau mol dengan menggunakan rumus N sama dengan molaritas dikali volume sama dengan 0,1 dikali 0,25 sama dengan 0,025 mol. Setelah ditemukan molnya, di sini kita bisa menentukan massanya. Nah, untuk rumus molnya kan N sama dengan massa per mR. Nah, untuk menentukan molnya, massanya kita bisa menghitung dengan cara N dikali mR. N sama dengan 0,025 dikali 40 sama dengan 1 gram. Berarti massanya adalah 1 gram. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.